Halo, selamat sore sama DN semuanya. Apa kabar? Oke, selamat hari Kamis yang masih di kantor tetap semangat ya meski hujan kayak gini. Ini hujan agak galau ya, kadang hujan, reda, hujan lagi. Semoga kita semua nggak kena banjir ya kayak kemarin. Oke, Sobat DN. Sobat DN gimana kabarnya? Kali ini di episode kali ini Tasya mau ngebahas soal mendekorasi rumah. Nah, mungkin sobat Dian di sini yang suka untuk mendekor rumahnya nih, yang biar supaya cantik, supaya bagus dilihat nih, boleh banget nonton sampai akhir ya, karena Tasya akan mengundang seorang owner dari home decor Bandar Lampung, ya namanya Kak Muti. Nah, jadi kita akan berbincang-bincang soal gimana sih mendekorasi rumah yang bagus, gimana sih memulai bisnis home decor ini, dan segala macam. Oke. Halo Kakak Jo, semangat yuk. Kabarnya baik Kakak Tasya. Alhamdulillah. Semoga kalian semua sobat DN baik-baik aja hari ini dan tetap semangat yang pastinya, oke? Oke, langsung aja kita ngundang Kak Muti dari Home Decor Bandar Lampung. Oke. Masihnya. Ada anak bayi. Halo Kak Muti. Halo, Halo Kak Muti. Aduh, suaraku kecil ya? Kedengeran nggak? di sini lagi hujan sih. Kedengeran sih. Aku kedengeran nggak? Kedengeran kok. Oh, di sana masih hujan. Jadi Di sini. suaranya nggak jelas. Oke. Kak Muti gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? Sibuknya masih sama dari hari ke hari ngurus anak. Hebat. Itu kerjaan utama. Sampingan ya baru Tapi, di talk. oh gitu. Jadi selain ibu rumah tangga bisa ngurus ini juga ya, Kak ya, bisnis home decor lampu. Wah, hebat banget. Kak Muti gimana deh bayinya udah sehat? Kemarin sakitnya. Alhamdulillah ya. Sempat sakit kena flu Singapura. Lagi cuaca juga kali ya. Benar. Oke, Ini Kak. baru banget. Sobat DN, ini namanya Kak Muti. Dia adalah owner dari Home Decor Bandar Lampung. Jadi dia bisnis apa home decor untuk mendekorasi rumah ya kayak kerajinan-kerajinan barang-barang staff-staff di rumah gitu ya. Oke. Betul. Oke, jadi Kak Muti kita akan bahas soal bisnis home decor nih Bandar Lampung, home decor Bandar Lampung ya, home decor BD. Nah, Mm-mm. nah Kak Muti sendiri sejak kapan sih buka bisnis home decor ini Kak? Kalau bisnis ini mulainya dari 2018 akhir itu. Jadi Oh, udah mau jalan 3 tahunan. mm-mm. Jadi Oh gitu. kalau sempat pameran-pameran dulu pertamanya kayak pameran di sekolah gitu. Terus akhirnya nekat kita sewa toko kecil-kecilan dan alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Jadi awalnya dari buka-buka gitu ya. Itu Kak Muti sendiri yang apa yang bikin-bikin barang-barang itu atau gimana Kak? Iya, kebetulan memang suka ngedesain gitu kan, belajar dari suami juga. Jadi Mm-mm. pertama itu jualannya cuma wall decor aja. Jadi buat desainnya segala macam kita coba bikin sendiri, terus kita cetak, kita pasarin ke teman-teman dulu gitu. Pertamanya sih dari wall decor, terus semakin lama permintaannya ada ini nggak kak, ada itu nggak kak, sampai jadi karpet dan sofa juga ada sekarang. Oh gitu. Wall decor itu maksudnya kayak wallpaper gitu ya Kak? Kalau wall decor itu kayak ini sih kayak pajangan dinding yang pakai frame atau pakai Oh, yang DF mm, gitu, heeh. biasanya gitu. Oh, oh gitu. Itu kamu tuh emang awalnya emang passionnya atau gimana Kak? Sebenarnya enggak sih. Cuman waktu itu karena
anak pertama lahir, terus memutuskan, Hmm. Akbar, maaf sebentar ya. Itu adik nangis. Cup cup. Anak pertamanya lahir, habis itu memutuskan untuk keluar dari pekerjaan kantoran, coba-coba Hmm. apa ya yang bisa ngisi waktu luang, dan akhirnya kok kayaknya lucu jualan kayak gini gitu, dan akhirnya ketemu kita. Hmm. Oh gitu. Berarti Maaf. nggak apa-apa. Jadi awalnya dari wall decor itu, jadi lanjutlah ke sofa dan apa lagi tuh Kak tadi? Karpet ya. Hmm. Iya, bunga kering, habis itu bunga yang artifisial juga kita Oh ada. gitu. Terus Itu kita juga kan terima custom. Jadi misalnya oh mau pakai foto atau ucapan-ucapan apa gitu. Yang punya rumahnya tipenya misalnya suka yang monokrom ya, hitam putih abu-abu gitu kan. Requestnya ke kita. Jadi Kak mau yang kayak gini, mau yang warnanya monokrom aja gitu. Jadi bisa menyesuaikan tema di rumah. oh gitu. Itu semua semua barang-barang yang di custom gitu kamu Tia sendiri yang buat atau ada karyawan yang membantu kamu Tia? Awalnya sih sendiri ya, karena memang kita nggak banyak orang di dalamnya. Tapi semakin lama kan ternyata berjalan dan akhirnya jadi ada yang membantu. Tapi untuk sofa dan karpet dan lain-lain itu gimana Kak? Kamu Kalau Tia itu sendiri kita yang punya punya apa Kak? pengrajin sendiri, sama-sama Rajin sendiri. kita pengrajin, pengrajin Hmm. sendiri. Jadi Oh nggak, bukan kita yang ngerja, sama pengrajin kayu, pengrajin sofa gitu. Dan kita juga terima custom. Jadi bisa nyesuaiin ukuran-ukuran atau warna-warna yang mau dibikin sama custom. Hmm, itu kalau misal custom sofa atau biasanya tunggu berapa lama? Maaf, putus-putus. Oh, Gimana? nggak kan pembuatan ya, kita custom sofa, karpet dan lain-lain itu kan nggak sebentar. Itu biasanya berapa lama kamu? Tergantung sih, tergantung kerumitan dan tergantung juga sama kerjaan kita lagi banyak banget apa enggak gitu. Karena kan Mm-mm. apalagi kalau misalnya kayak mau lebaran ya, mau lebaran itu kan padat banget. Jadi Ya. kita sebelum itu udah sounding sama customer, ini bakalan lama gitu. Oh, gitu. Kalau kamu tuh sendiri jual home decor ini di e-commerce juga nggak sih Kak? Kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain segala macam gitu. Belum sih, belum merambah ke situ. Kalau untuk Oh, yang belum. ke sana kayaknya harus ada tenaga lebih lagi, tenaga khusus. Iya, Oh, jadi untuk sementara hanya lewat ini doang ya, Kak? Instagram sama offline. sama offline. Oh, by the way, offline store-nya di mana kamu, Ti? Offline store-nya di Jalan Agus Salim, di perempatan Lampu Merah Tamin. Kita di lantai 1. Jadi satu gedungnya sama Kanara Studio. Oh iya, Kanara kemarin Studionya itu Kak juga bilang kita sih. ya. Oh, Oh gitu. iya, iya. Tapi pernah nggak, Kak, ada pengiriman keluar kota gitu? Oh iya, kalau pengiriman keluar kota ya selalu. Soalnya kan kita namanya online ya, jadi nggak selalu di Bandar Lampung gitu. Kadang dari luar kota atau luar pulau juga. Untuk Hmm, pengiriman kita biasanya pakai GNT Cargo. Aduh, sebut merek. oh gitu. Jadi, Mm-mm. hmm, jadi itu untuk barang-barang semua ya, Kak? Kayak sofa pun kalau misalkan kota dijadikan oh, bisa ya? Bisa. Tapi ongkirnya juga pasti Tinggal ongkirnya aja menyesuaikan mungkin kan. Kalau misalnya volume besar, ongkirnya menyesuaikan. gitu. Tapi kalau kita mau itu harus ke ngubunginnya lewat DM atau langsung ke WA aja Kak Muti?
Dua-duanya dilayani sih, untuk DM Hmm. sama Instagramnya dilayani. Tapi kalau Hmm. misalnya memang lebih gampang sih lewat WA ya, karena untuk kirim kayak contoh-contoh gambar dan lain sebagainya lebih jelas. Gitu. Tapi kalau sebelum kita ngirim barang, sebelum kamu ngirim barang ke customer, itu ada koreksinya dulu nggak sih Kak ke customernya? Biasanya sih customer pasti minta foto. Kak, tolong Mm-mm. fotoin dong, barangnya udah jadi atau belum, dan kita fotoin kan. Terus kalau misalnya kayak wall decor juga, misalnya kita kan kayak misalnya contohnya ada jam dinding yang custom. Kita Oh. fotoin dulu ini desainnya udah oke atau belum, udah fix atau belum. Kalau misalnya masih ada revisi, kita revisi lagi sampai bener-bener deal baru kita cetak. Oh gitu. Berarti saat udah pengiriman udah nggak pakai komplain-komplainan lagi ya karena udah dikoreksi sebelum pengiriman ya Ya, Kak. karena udah tektokan lewat WA sebelumnya kan, ini desainnya pokoknya fix atau enggaknya kita lewat WA itu. Oke oke. Nah, kalau kamu sendiri waktu eh, saat memulai bisnis home decor ini, awalnya tuh apa aja sih Kak yang Kak Muti perlukan, yang dibutuhkan untuk home decor ini Kak? Barang-barangnya mungkin atau alat-alatnya? Untuk mulainya itu pertama memang besarnya di ini ya, sewa tempat. Hmm, Untuk kalau misalnya barang kita udah ada walaupun belum banyak karena kan sebelumnya masih ikut pameran-pameran itu. mm, Terus ngajak kawan yang punya usaha juga kayak bunga itu, kita kerjasama dulu sekarang. Tapi kalau sekarang ya alhamdulillah barangnya udah punya sendiri. Sayang, bayinya apa-apa. soalnya nggak bisa dipisah, harus jaga sendiri. Hmm, Nah, tapi kan kamu ini kan ibu rumah tangga nih, anaknya dua. Hmm. kenapa? Itu kamu dua nih kan? Ya, Nah, itu kamu gimana bagi waktunya antara si bisnis home decor dan juga untuk ngerawat nih anak-anak? ngelatih ke toko semenjak anak kedua ini nggak bisa tiap hari. Sebelumnya Oh, tiap hari, oh, tapi semenjak kedua ini agak kurang ke tokonya. Jadi oh. kita lebih kontrol dari rumah. Tapi ada yang ngurus ya Kak tokonya di sana. Ada yang suruh. Tadinya dua Oh, orang mau nikah, jadi sekarang masih satu mencari lagi. oh. Tapi offline toko home decor offline store-nya ini tiap hari ya Kak buka? Jam berapa aja Kak? Buka tiap hari dari jam 10 sampai jam 7 malam. Oh, dari jam 10 pagi. Oke. Kalau untuk home decor sendiri, barang-barang apa aja nih Kak yang dijual selain wall decor, karpet dan sofa? Mungkin ada yang lain? Secara garis besar sih sofa, wall decor, terus apa namanya kayak meja rias, Hmm. cermin-cermin gitu, habis itu apa namanya karpet, terus kayak kursi-kursi rotan juga ada, bunga-bunga yang bisa di request, maksudnya misalnya potnya mau yang ini sama bunganya mau yang warna apa gitu, kita bisa bantu rangkai. Gitu. Sama bunga kering sih, kita lebih ke bunga kering, Oh, oke, oke. Skandinavian kalau di sini. Hmm. Wah, banyak juga ya Kak ya. Kalau untuk home decor sendiri, apa aja sih kok sebenarnya konsepnya tuh fokus kemana? Konsep model-modelnya ini kerasik kah atau apa? Kalau kita lebih keras stick, kan ada Oh, yang namanya kayak sabi chic ya, yang hmm. warna-warnanya pink, terus bunga-bunga gitu, kita lebih ke rustic sih. Jadi kayak misalnya warna-warna alam, warna coklat,
krem, putih, yang gitu-gitu. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga buat customer yang mau custom dengan warna-warna lain juga bisa. Cuman yang kita sediakan lebih ke temanya ras. Eh, Kalau sehari, eh, enggak, kalau pembuatan barangnya sendiri itu setiap hari kah produksi atau gimana Kak Muti? Kalau buat wall decor, kita nggak bisa matokin kayak gitu ya. Maksudnya kalau misalnya wall decor yang custom, kira-kira pengerjaannya sekitar 3 sampai 4 hari. Itu Hmm, dari mereka DP. Dan harus DP dulu biasanya kalau untuk barang yang custom. Karena kan kalau custom ada fotonya, terus tiba-tiba nggak diambil kan nggak bisa kita jual kan. Jadi harus di DP dulu. Jadi sekitar 3 oh, sampai 4 hari untuk wall decor. Terus kita matok di situ sih untuk hmm, waktunya. Jadi kalau misalnya hari ini harus dibuat, hari ini ada yang pesan ya. gitu. Berarti nggak setiap hari ada pembuatan barang ya Kak Muti ya? Kenapa? Berarti nggak setiap hari ada pembuatan barang ya? Iya, tergantung pesanan. Dan kita kan stok juga, jadi nggak setiap hari produksi. Hmm, oke, oke, oke. Nah, kalau untuk kita yang di Bandar Lampung, misalnya memesan kayak barang-barang besar kayak meja rias ataupun sofa dan lain-lain, itu ada layanan nganternya, Kak? Apa kita ambil sendiri? Kalau buat yang nganter, kebetulan kita belum ada. Jadi misalnya kalau itu barang besar, kita lebih ke, kecuali sofa ya, sofa yang satu set itu kita anter. Tapi kalau Hmm. misalnya yang kayak cuman meja rias atau apa, kita biasanya pakai jasa pengiriman online gitu, kayak ojol, tapi yang car. Oh, gitu. Tapi nanti customer-nya bayar sendiri di rumah ya, Kak? Iya, biasanya kita kasih diskon aja, Hmm. potongan ongkir seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal diskon dan promo nih, Kak. Ini ada diskon dan promo nggak, Kak, bulan ini? Kemarin sempat diskon buat hari kemerdekaan ya, tapi Oh, kalau heeh. misal September ini belum kita pikirin sih. Kebetulan kan home decor juga ulang tahun nih September, nanti kita ada diskon banyak. Oh, Ditunggu ulang aja. tahun. Kapan Iya, ulang tahun September. berapa? September ini yang ketiga sih, 3 tahun. Oh, Untuk yang offline-nya ya, ketiga tahun. Jadi tunggu aja tanggal? pasti. Kenapa? Jadi banyak, tanggal berapa, Kak, ulang tahunnya? Kalau tanggalnya sih tanggal 12. Oh, tanggal Kebetulan 2. sama anak. Oh, gitu. Alhamdulillah. Berarti udah ada rencana ya untuk mengadakan sesuatu nih di Home Decor Udah Bandar ada Lampung. listnya. Yang bakalan diskon nanti ditunggu aja lewat. Oh, gitu. Kok macet? Macet. Halo, halo. Sobat Dien sebentar ya, ini agak loading nih kamutinya. Mungkin koneksi di sana agak nggak bagus ya. Mungkin karena hujan atau dan lain-lain dan sebagainya. Waduh, kita terputus nih sama kakak home decor. Oke, nanti akan Tasya undang lagi ya. Karena kita belum selesai nih. Masih banyak yang mau Tasya tanyain sama Kak Muti soal home decor dan segala macamnya. Oke. Tasya invite lagi ya. Mungkin tadi terputus karena koneksinya kurang bagus. Halo Kak Muti, keputus ya? Halo. Halo Kak Muti, Iya, gimana koneksi di sana? kayaknya lagi agak mengganggu ya hujannya.
Udah berhenti Oh, padahal. hujan nih emang mengganggu koneksi ya. Asik pada ngobrol. Oke, Kamuti, kan Kamuti sudah bertahan dari 2018 sampai 2022 nih. Yang membuat Kamuti bertahan di bisnis ini apa sih Kak? Apalagi Kamuti kan sekarang udah punya dua baby nih, dua anak. Itu kan pasti sibuk banget. Itu gimana nih Kak? Cara bertahannya di bisnis ini sampai 3 tahun. Yang membuat bertahan itu ya pelanggan-pelanggan lama ya yang berhubungan sama kita itu kan nggak cuman satu kali atau dua kali, ada apa ya, ada penikmatnya sendiri lah, apalagi untuk kalangan rustic kan. Jadi kalau misalnya kita mau walaupun sebenarnya sekarang udah banyak juga sih orang-orang yang buka kayak home decor atau home living kayak gitu kan, tapi kita tetap Mhm. karena kita udah punya pelanggan yang nunggu untuk kita tetap produksi lagi, ada barang baru lagi. Oh, itu. Tapi bagi kamu sendiri, eh, keunggulan dari home decor nih. Itu kita, ya itu tadi, kita nerima custom dan Mm-mm. berusaha sabar sama customer yang custom, karena kadang-kadang kalau misalnya custom itu kan mereka punya keinginan yang ekspektasi yang tinggi ya. Jadi Kak Mm. mau yang warna pink, tapi pinknya bukan yang kayak gitu Kak, pinknya yang kayak gini. Kita harus nyamain itu dan dan itu yang apa namanya, jadi salah satu keunggulan kita, harus sabar buat ngelayanin customer yang custom gitu, harus maunya mereka apa ya kita coba bantu untuk menyesuaikan keinginan mereka gitu. Oh, gitu. Susah juga ya jadi owner ini ya. Melayani customer dengan keinginan mereka yang banyak macamnya ya, Kak Muti. Oke, terus dari awal Kak Muti buka home decor ini, cara mempromosikan ke orang-orang nih sampai dikenal, mungkin sekarang udah banyak yang kenal tuh gimana Kak Muti? Dari mana promosikan si home decor ini? Kalau promosi umumnya sih memang kalau kita usaha dimulai dari orang yang terdekat dulu ya. Kebetulan kan Mm-mm. kita punya teman-teman dan mereka juga bantu untuk apa namanya, pasarin dengan membeli, dengan bantu masarin, itu kan sangat membantu ya. Di situ juga sekarang udah muncul selebgram selebgram Mm. yang bisa digunakan untuk jasa promosi kayak gitu. Oh gitu. Jadi Dan pertama dari temen ya, iya dari teman. dari teman mulut sampai akhirnya Kak Muti menyewa jasa si selebgram ya Kak Muti. Pernah sih, pernah, tapi bukan yang utama ya, lebih ke testi-testi customer aja kan. Mereka kalau misalnya uh, pesan barang ke kita, mereka nanti upload foto di Instagram mereka masing-masing gitu. Jadi dari situ juga. Hmm. Tapi promosi itu sampai sekarang kamu lakukan atau enggak nih Kak? Kenapa, gimana? Promosi itu sampai sekarang Kak Muti masih lakukan atau enggak nih Kak? Karena kan udah banyak nih yang tahu home decor. Kalau promo belum pernah yang booming gitu sih, kayak misalnya kita promo besar-besaran di sosial media yang lagi ngehit sekarang kan, banyak kan, atau selebgram selebgram yang ngehit sekarang, kita belum belum kayak gitu lagi. Udah lama nggak promo berbayar. Gitu ya. Paling cuma posting-posting doang ya Kak ya. Kayak gitu. Dan itu kedepannya bakalan ada lagi supaya kita tetap eksis dan ya itu tadi, tetap bisa bertahan. Oke. Semoga bisnis home decor semakin maju dan sukses ya Kak Muti. Nah, kalau untuk customer
customer yang sudah pernah beli sama kamu nih, udah pernah ya mungkin udah jadi langganan. Kamu melakukan follow up nggak sih ke customer kayak misalkan ini ada barang baru nih, ada diskon segala macam kayak lewat WA dan segala macamnya gitu ke customer itu. Ada beberapa yang begitu karena kadang WA-an juga kita nggak cuma ngomongin barang gitu, tapi ada curhat-curhatannya dikit yang udah bener-bener langsung ya. Jadi Heeh. ini yang baru gitu kan, mereka minta kirimin fotonya. Jadi ya nggak melulu tentang kerjaan kalau untuk pelanggan yang dekat ya, sampai nanyain kabar anak juga. Oh, berarti udah deket dong ya sama customer sendiri ya. Terus, ah, terus ini kan kan tadi kan menyebutkan beberapa barang yang dijual di home decor kayak sofa, karpet, dan meja rias segala macam. Nah, kalau misalkan ada orang yang custom tapi itu belum pernah buat, bisa nggak sih kan? Kayak misalkan buat apa ya? Kayak mungkin buat hordeng pakai apa kriwil-kriwil gitu. Menerima nggak kalau nggak menjual itu? Kalau itu kita em, kita keep dulu ya, kita pelajarin dulu. Kalau misalnya kira-kira nggak bisa, ya kita bilang nggak bisa. Kalau misalnya Hmm, hordeng, kebetulan dulu pernah buat dan jahit sendiri. hmm. Halo adik. Tapi kayaknya nggak bisa karena kalau untuk jahit sendiri itu agak repot ya. Jadi Hmm. butuh kerja sama lagi untuk sama tukang jahitnya. Jadi kalau misal buat hordeng itu kayaknya belum. Dulu pernah hordeng-hordeng yang untuk kolong dapur gitu kita sempat bikin sendiri, tapi udah nggak lagi. Dan kalau Ah, misalnya ada customer yang belum pernah dibuat, misalnya cuma karena ukuran ya, kita kan jual meja rias. Itu ada yang custom tapi ukurannya yang jumbo banget dan kita belum pernah buat sebesar itu, tetap kita pelajarin dulu. Jadi kira-kira bisa nggak bisa, ya nggak di. oh gitu. Tapi bilangnya bilangnya belum bisa ya? Atau ke customernya ngomong gimana Kak? Ya belum bisa, apa adanya Hmm, aja. Ya, hmm, belum pernah membuat yang kayak gitu. Nanti daripada buat habis itu ternyata barangnya nggak sesuai ekspektasi kan, atau ada cacatnya atau gimana ke depannya iya malah iya. bahaya. Oke, oke sih benar 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 benar. Oke. Kamu eh sebelum sebelum kita berakhir nih karena udah durasinya sudah melebihi 30 menit. Eh, Sebelum penutupan, buat kamu harapan ke depan untuk home decor apa kamu Harapannya untuk home decor sih kita tetap bisa melayani customer dengan baik, dengan Mm-mm. apa namanya eh, keinginan semua customer itu kita bisa tampung. Jadi untuk home decor itu bisa dipercaya sama masyarakat dan bisa tetap eksis. Oke. Semoga home decor nantinya akan dikenal banyak orang ya Kak. Selain di Bandar Lampung, di luar kota dan juga luar pulau mungkin bisa terkenal dari ini. Amin. Oke. Kamu makasih banyak ya waktunya udah Sama berkesempatan ngobrol sama kamu udah ngasih ya waktunya. banyak tantangan ya kayaknya. Iya, makasih Kak Putih. Dan juga aku minta kalau ada kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Sama-sama Mbak Tia. Hmm, Oke, insya Allah kalau misalkan ada waktu, aku pengen banget nih ketemu kamu langsung ngobrol langsung tanpa harus kita lewat IG gini. Itu nanti potret juga dong. Nanti dikasih Oke, harga kok. oh, boleh, boleh. Makasih. Oke, Kak Muti, selamat sore, selamat Ya, beraktivitas terus dan salam buat sama. adiknya. Semoga terus ya, Kak Muti. Oke, selamat sore, Kak Muti.
Salam.